Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan berdiskusi tentang sistem gerak pada manusia. Di bagian 1, kita akan fokus pada rangka, tulang, dan persendian. Ya, manusia melakukan gerakan. Gerakan itu dilakukan untuk menunjang aktivitas di dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, berenang, menghindari bahaya, mengangkat barang, memakai baju, menendang bola, makan, bahkan saat tidur pun sebenarnya manusia itu bergerak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerakan? Gitu ya. Gerakan itu merupakan pola koordinasi fisiologis yang sangat kompleks antara sistem rangka, sistem otot, dan sistem syaraf. Ya, sekarang kita masuk ke topik yang pertama tentang rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia, anak-anak, itu dibangun oleh tulang-tulang, di mana pada manusia dewasa memiliki 206 tulang, sedangkan pada bayi yang baru lahir itu memiliki 270 buah tulang. Kok lebih banyak pada bayi? Ya, karena pada proses pendewasaan, beberapa tulang pada bayi mengalami penggabungan atau penyatuan, sehingga di usia dewasa jumlah tulang menjadi lebih sedikit. Kemudian rangka pada vertebrata, karena manusia ini masuk dalam kelompok vertebrata, anak-anak, itu merupakan endoskeleton atau skeleton yang berada di dalam, karena rangka pada vertebrata ditutupi oleh otot dan kulit. Selain endoskeleton, nanti di jenis hewan yang lain yaitu invertebrata, ada beberapa yang memiliki rangka luar atau exoskeleton. Dan rangka merupakan alat gerak pasif. Disebut alat gerak pasif karena rangka hanya bisa bergerak jika dia digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah otot. Nah, selain untuk bergerak, apa sih fungsi rangka? Gitu ya. Fungsi rangka bisa memberi bentuk dan postur tubuh. Bentuknya bagaimana? Posturnya tegap atau membungkuk itu tergantung rangkanya. Kemudian melindungi organ-organ tubuh yang lunak. Misalnya organ-organ dalam di sistem pencernaan, jantung, paru-paru itu dilindungi oleh rangka. Kemudian rangka juga berfungsi untuk penyangga berat tubuh. Fungsi selanjutnya, rangka merupakan tempat melekatnya otot dan sekaligus mendukung terjadinya gerakan. Rangka juga berfungsi untuk proses hematopoiesis, yaitu tempat pembentukan eritrosit, leukosit, dan trombosit, tepatnya di sumsum merah tulang. Fungsi berikutnya, rangka merupakan tempat penyimpanan mineral, misalnya kalsium, itu disimpan di tulang. Tempat menyimpan energi, misalnya jaringan adiposa yang terdapat pada sumsum. Kemudian juga rangka memiliki fungsi imunologis, di mana di dalam beberapa jenis tulang dihasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum. Secara umum, anak-anak, rangka tubuh manusia itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan rangka apendikuler. Ini merupakan rangka pelengkap atau biasanya rangka atau tulang-tulang yang menyusun anggota gerak tubuh. Kita mulai dari yang pertama, anak-anak. Ini adalah rangka aksial. Kalian perhatikan pada gambar itu di bagian yang terwarnai biru muda. Rangka sumbu tubuh pada manusia itu terdiri atas tulang tengkorak, ini yang menyusun tengkorak, kemudian tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Nanti kita bahas ya. Kemudian tulang dada dan terakhir tulang rusuk atau tulang iga. Satu persatu anak-anak. Ini tulang tengkorak pada manusia. Tulang tengkorak pada manusia sebenarnya merupakan keping-keping tulang pipih ya anak-anak yang menyatu membentuk tengkorak. Ini dalam bagian yang lebih detail. Tulang tengkorak terdiri atas 22 keping tulang.
Tulang-tulang itu nanti sebagian besar membentuk persendian berupa sendi mati. Sendi mati pada tulang-tulang tengkorak pembentuk kepala disebut dengan sutura. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Ya, tulang tengkorak dibedakan lagi menjadi dua macam tulang, yaitu tulang kranial itu yang menyusun kepala belakang dan tulang fasial yang menyusun tulang bagian wajah. Kalian lihat di gambar, di bagian kranial ada tulang ubun-ubun, baik kanan maupun kiri, tulang pelipis, kemudian tulang tengkorak belakang untuk yang penyusun fasial, ada maksila atau tulang rahang atas, ada mandibula, kemudian ada tulang dahi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut anak-anak. Tulang-tulang tengkorak, nah tadi ya sudah disebutkan, yang bersambungan dan tidak dapat digerakkan disebut sutura. Ini salah satu contoh bentuk persendian anak-anak, nanti kita bahas di belakang. Ya. Nah, selanjutnya, rangka aksial yang kedua adalah tulang telinga. Ini adalah tulang telinga yang terletak di dalam telinga dalam, berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Jadi di skema struktur telinga ini anak-anak, letak tulang-tulang telinga atau tulang-tulang pendengaran terletak di telinga bagian dalam. Ada 3 macam tulang yang terdapat di telinga dalam, yaitu tulang malleus, tulang incus, dan tulang stapes. Ini berarti ada sepasang ya di telinga kanan dan di telinga kiri. Selanjutnya, masih bagian dari rangka aksial adalah tulang hyoid. Tulang hyoid itu merupakan tulang yang terletak di pangkal leher, menjadi tempat melekatnya otot mulut dan lidah, sehingga dapat membantu proses menelan. Ya. Bagian selanjutnya dari rangka aksial adalah tulang belakang. Tulang belakang itu memanjang dari leher sampai ke ekor. Ingat bahwa manusia itu merupakan vertebrata dan memiliki tulang ekor, anak-anak. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas tulang yang masing-masing dihubungkan dengan cakram tulang rawan fibrosa. Apa fungsinya dari tulang belakang? Menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Nah, sikap tubuh ini penting anak-anak ya. Sebaliknya juga struktur tulang juga bisa dibentuk melalui sikap tubuh. Kalian yang terbiasa membungkuk, selama jangka waktu yang lama, nanti lama-kelamaan tulang belakangnya juga akan melengkung ke depan. Itu. Jadi tulang belakang dipengaruhi dan menentukan sikap tubuh. Ini adalah bagian-bagian tulang belakang anak-anak terdiri atas 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang ekor ini ketika masih embrio itu terdiri atas 4 ruas tulang anak-anak, tapi semakin dewasa maka 4 ruas tulang itu akhirnya bersatu membentuk sendi mati dan tidak dapat digerakkan. Oke, bagian lain dari tulang aksial, rangka aksial adalah tulang dada dan tulang rusuk. Ya, tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada adalah bilah tulang yang terletak di dada bagian depan, yang terbagi menjadi 3 bagian anak-anak, tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan atau taju pedang. Sedangkan tulang rusuk itu melengkung antara tulang belakang dan tulang dada. Jadi tulang belakang dan tulang dada dihubungkan oleh tulang rusuk. Ada 3 macam tulang rusuk, ada 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, dan ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada dan tulang rusuk ini bersama-sama melindungi paru-paru dan jantung.
Kita melanjutkan pada diskusi tentang rangka apendikuler atau rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Ini adalah rangka atau tulang-tulang yang menyusun alat gerak pada tubuh manusia. Terdiri atas 4 kelompok tulang anak-anak, yaitu tulang yang menyusun gelang bahu atau pektoral, kemudian ekstremitas superior atau anggota gerak depan, gelang panggul atau pelvis, dan kelompok terakhir adalah tulang-tulang penyusun ekstremitas inferior atau anggota gerak bawah atau belakang, ya. Kita diskusikan satu persatu. Ini tulang bahu anak-anak. Gelang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat yang nanti akan menjadi tempat melekatnya lengan, ya. Akan membentuk persendian di mana nanti tulang lengan atas akan tergabung di persendian itu. Ini gelang bahu, tempat melekatnya lengan. Nah, ini adalah lengan anak-anak, tulang lengan atas. Kemudian di tulang lengan, di bagian lengan bawah tersusun atas 2 macam tulang, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian ada tulang-tulang pergelangan tangan, ada tulang-tulang telapak tangan, dan ada tulang-tulang penyusun jari tangan. Kita lanjutkan bagian lain dari rangka apendikuler adalah gelang panggul. Gelang panggul ini bagian dari rangka manusia yang menjadi nanti tempat melekatnya organ gerak bawah atau tempat menempelnya kaki gitu ya, gampangnya seperti itu. Ini gambarnya anak-anak, terdiri atas beberapa bentuk tulang yang bentuknya tidak beraturan. Nah, kelompok terakhir dari rangka apendikuler adalah tulang ekstremitas inferior atau anggota gerak bawah, atau kalau pada manusia itu tulang kaki. Mulai dari femur atau tulang paha, patella atau tempurung lutut, tibia dan fibula, ya, tulang betis dan tulang kering ya anak-anak. Kemudian tulang-tulang pergelangan kaki, tulang-tulang telapak kaki, dan tulang-tulang jari-jari kaki. Itu tadi tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia. Nah, secara umum ini kita mengambil contoh tulang pipa ya anak-anak. Struktur tulang terdiri atas bagian yang paling luar disebut periosteum. Kemudian ada bagian tulang kompak. Tulang kompak ini tulang yang padat ya anak-anak, lebih keras. Kemudian ada bagian tulang spons, lebih berongga dan tidak kompak dibanding tulang kompak. Kemudian di dalam tulang ada sumsum tulang. Berupa, kalau pada tulang pipa, sumsumnya jenis sumsum putih. Selain itu, terdapat pembuluh darah dan syaraf. Pembuluh darah dan syaraf ini penting untuk mensuplai nutrisi dan oksigen bagi sel-sel tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dibedakan menjadi 4 macam. Ada tulang pipa, nah ini contohnya tulang lengan atas dan tulang paha ya anak-anak. Kemudian tulang pendek, misalnya tulang pada ruas-ruas jari tangan. Kemudian tulang pipih contohnya tulang-tulang pembentuk tengkorak, kemudian tulang dada, kemudian yang terakhir adalah tulang tidak beraturan, contohnya adalah tulang pada ruas-ruas tulang belakang. Ya. Proses pembentukan dan perkembangan tulang atau disebut juga dengan osifikasi. Anak-anak, tulang pada manusia, tulang keras, itu bisa terbentuk melalui 2 macam proses penulangan atau osifikasi. Ada osifikasi intramembran, yaitu proses pembentukan tulang secara langsung atau disebut osifikasi primer. Jadi dari sel punca atau stem cell langsung berkembang menjadi jaringan tulang keras. Biasanya ini terjadi pada janin dan banyak terjadi pada tulang pipih penyusun tengkorak. Jadi ketika janin lahir itu tengkoraknya sudah berupa tulang keras. Namun persendiannya ada sebagian yang belum sempurna untuk membangun sutura sehingga masih ada beberapa bagian yang belum menyatu, yaitu di bagian ubun-ubun, baik ubun-ubun di
atas dahi maupun ubun-ubun di belakang telinga. Kemudian ada osifikasi endokondrium. Ini adalah proses pembentukan tulang keras yang didahului dengan pembentukan tulang rawan. Jadi seolah-olah tulang keras itu berkembang dari tulang rawan. Contoh osifikasi endokondrium itu terjadi pada tulang pipa, di mana tulang rawan di bagian cakra epifise lama-lama sedikit demi sedikit mengalami penulangan sehingga menyebabkan tulang pipa tumbuh memanjang. Nah, faktor pertumbuhan tulang tumbuh memanjang itu artinya berdampak pada bertambahnya ukuran organisme itu baik tinggi, lebar maupun volumenya. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang pertama adalah faktor herediter atau faktor keturunan. Biasanya tinggi badan anak itu akan sesuai atau serupa dengan tinggi badan orang tuanya. Itu faktor keturunan atau genetis dari orang tuanya. Namun tinggi badan juga dipengaruhi oleh nutrisi. Konsumsi makanan yang mengandung kalsium, fosfat, protein, vitamin A, dan vitamin D itu meningkatkan pertumbuhan tulang. Kemudian faktor endokrin, hormon-hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Ada hormon paratiroid, hormon tirokalsitonin, hormon somatotrofin, hormon tiroksin, hormon kelamin yaitu estrogen pada wanita, dan androgen. Dan yang terakhir adalah faktor sistem syaraf. Nah, bagian ketiga dari diskusi hari ini anak-anak yaitu tentang persendian atau artikulasi. Apa sih persendian itu gitu ya? Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Ada 3 macam persendian berdasarkan gerakannya. Yang pertama adalah sinartrosis atau sendi mati. Yang kedua amfiartrosis atau sendi yang gerakannya terbatas. Dan diartrosis yaitu persendian yang memungkinkan gerakan secara bebas. Sinartrosis anak-anak ini adalah contoh. Sinartrosis adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contoh sinartrosis adalah pada persendian di tulang-tulang tengkorak yang membentuk sutura. Nah, yang membentuk sutura. Selain pada sutura, sinartrosis juga ditemukan pada lempeng sementara yang terletak di antara epifisis dan diafisis pada tulang pipa anak-anak. Itu sinartrosis, ya. Ini ya, antara epifisis dan diafisis pada tulang anak-anak itu ada lempeng yang merupakan sinartrosis jenis sinkondrosis. Yang kedua adalah amfiartrosis, yaitu sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Contohnya adalah persendian pada ruas-ruas tulang belakang, itu termasuk simfibis. Kemudian contohnya yang lain adalah sendi antar tulang betis dan tulang kering. Itu contoh dari amfiartrosis. Contoh amfiartrosis yang lain adalah gomposis ya. Ini adalah persendian antara tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Nah, sekarang bagian yang terakhir ini sendi yang sering kita bahas populer adalah diartrosis. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser atau luncur, kemudian sendi pelana. Ini yang digambar ini ada sendi engsel pada siku, pada lutut itu sendi engsel ya anak-anak. Gerakannya satu arah bolak-balik. Kemudian sendi peluru contohnya pada pangkal paha yaitu antara tulang paha dengan gelang panggul atau antara tulang lengan atas dengan gelang bahu gitu ya. Di sini juga ada sendi putar itu antara tulang atlas dengan ruas pertama tulang leher itu sendi putar. Selain itu sendi putar juga ditemukan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Sendi pelana, contoh sendi pelana ditemukan antara tulang telapak tangan dengan tulang jari ibu jari. Itu sendi pelana. Perhatikan gambarnya. Sendi luncur atau sendi geser contohnya terdapat di gelang bahu anak-anak itu antara tulang selangka dan tulang belikat.
Kemudian ada satu lagi yaitu sendi kondiloid. Itu adalah contohnya persendian antara tulang pergelangan tangan dengan tulang pengumpit. Oke anak-anak, itu tadi diskusi kita hari ini tentang sistem gerak di bagian pertama. Kita akan lanjut di part kedua tentang otot dan mekanisme kontraksi otot. Terima kasih sudah menyimak materi ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.